Cek. Halo sobat anime, kita gas lagi dalam profilnya. Dan seperti biasa juga, yang mau kasih gua kopi bisa baca di deskripsi. Dan yang lainnya tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like aja biar bisa upload lancar jaya. Langsung aja kita gaskan. Lupa nge-silent. Waduh. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shogi dia juga cukup terkejut dengan apa yang telah terjadi karena tiba-tiba saja dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau ternyata salah satu muridnya telah melakukan sebuah penerobosan, dan itu membuat Shogi dia memiliki sebuah kesempatan untuk dapat meningkatkan status dari sektenya ke level 7. Maka tertelah kini Shogi dia melakukannya, dan setelah Shogi melakukannya tentunya hal itu membuat dirinya juga mendapatkan sebuah notifikasi kalau dia mendapatkan sebuah hadiah, yaitu 1 juta poin XP. Selain itu juga Shogi dia mendapatkan sebuah hadiah, yaitu 1 poin meningkatkan bakat swordmanship miliknya, yang membuat Shogi dia pun tahu kalau ini adalah hal yang sungguh luar biasa. Wow, 1 juta poin XP. Tapi ini sedikit cuy, ucap dari Shogi. Namun untuk dapat meningkatkan swordmanship milikku, ya ini luar biasa. Tapi jika aku menaikkannya di tempat ini dan secara tiba-tiba, mungkin saja mereka berdua bakal terkejut, ucap dari Shogi. Maka tertelah aku harus menentukan sebuah momentum, ucap dari Shogi. Maka tertelah kini Shogi dia pun langsung duduk bersila dan dia juga berujar, Kian, tolong lindungi aku mendapatkan sebuah pencerahan secara tiba-tiba, ucap dari Shogi. Melihat Shogi yang tiba-tiba saja akan melakukan sebuah penerobosan dan mendapatkan sebuah pencerahan, tentunya mengejutkan bagi mereka berdua. Bagaimana bisa hal itu dapat terjadi? Tapi di sini mereka berdua langsung bersiap untuk melakukannya, menjaga Shogi ketika dia melakukan sebuah penerobosan. Namun untuk Kian yang melihat Shogi mendapatkan sebuah pencerahan secara tiba-tiba ketika mereka sedang berbicara, tentunya membuatnya jadi iri. Apa-apaan ini konyol sekali. Bagaimana bisa dia melakukan sebuah penerobosan hanya karena tiba-tiba melakukan hal kecil, melakukan sebuah penerobosan, mendapatkan pencerahan. Apa-apaan ini? Aku cuma mengacau sedikit dan dia mendapatkan penerobosan. Dan jika aku mengacau banyak, apakah dia akan mendapatkan penerobosan yang ucap dari Kian. Tapi untuk Nona Xian, dia pun berpikir kalau sepertinya ini berkat bantuan Heiying ataupun Master Sekte di atas pertandingan yang sebelumnya. Dan sepertinya Shogi dia mendapatkan sebuah pencerahan dari Master Sekte. Kalau begitu, baiklah, aku tidak akan lagi menuntut Master Sekte, ucap dari Xian yang sebelumnya padahal dia memiliki sebuah niat untuk membalaskan itu semua kepada Master Sekte yang berani-beraninya melukai kekasihnya. Sedangkan untuk Shogi sendiri saat ini, dia membuka panel sistem dan dia bingung apa yang harus dia lakukan. Jika aku langsung naik level dan tidak menunjukkan sebuah pencerahan, aku takut kalau mereka semua bakal terkejut. Jadi apa yang harus aku lakukan ya? Apakah aku akan meningkatkan semuanya? Karena sejatinya yang aku tahu ketika aku meningkatkan swordmanship milikku, itu akan meningkatkan sword intent dan juga sword heart. Dan itu juga akan meningkatkan normal attackku juga, yang artinya itu akan meningkatkan semua kemampuan milikku. Sekarang artinya kekuatanku juga akan meningkat berkali-kali lipat, 2 kali lipat, yang artinya tentunya aku akan menjadi lebih kuat lagi. Dan sekarang sudah waktunya untuk dapat meningkatkannya, ucap dari Shogi. Maka setelah kini Shogi dia meningkatkan swordmanship miliknya ke level 5. Dan melihat Shogi melakukan sebuah penerobosan, tentunya mengejutkan bagi Xian dan juga Kian. Karena tiba-tiba saja Shogi dia memancarkan energi yang luar biasa yang meluap. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Shogi juga disadari oleh mereka yang berada cukup jauh daripada dirinya, yaitu para nenek-nenek tua ini. Anak itu dia sungguh luar biasa. Dia melakukan sebuah penerobosan lagi, dan aku penasaran berapa banyak hal yang telah diajarkan oleh Heng kepada dirinya, ucap dari para nenek-nenek tua ini. Tapi di sini nenek-nenek tua ini mereka pun tahu kalau Shogi berasal dari Kingzo. Tapi kenapa mereka terlihat cukup senang melihat Shogi melakukan sebuah penerobosan? Tapi di sini salah satu nenek tua dia pun mengatakan, apa-apaan? Dia bukanlah berasal dari Kingzo. Dia adalah menantu kita, ucap dari nenek-nenek yang lain yang tidak terima jika Shogi dianggap sebagai orang luar. Karena mau bagaimanapun Shogi menarik salah satu murid wanita mereka, yang artinya Shogi adalah menantu mereka. Waduh,
Sedangkan di sisi lainnya untuk Lee Seok-gi sendiri saat ini dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Apakah dia akan meningkatkan sword heart-nya atau sword intent-nya dulu? Yang mana ya? Tapi aku telah menunggu waktu yang cukup lama untuk meningkatkan ini semua. Hihihi. Ayo kita naikkan ini dua-duanya juga. Ujian dari Lee Seok-gi. Tapi di sini untuk dapat meningkatkan level sword heart dan juga sword intent tentunya itu membutuhkan XP yang banyak dan itu membuat Lee Seok-gi yang melihatnya dia pun juga mulai menghitung. Nolnya banyak kali nih. 1 2 3 4 5. Ini 6. 7. Apa-apaan ini? Ujian dari Lee Seok-gi dan ketika dia melihat 110, 1000, 100.000, sejuta, 16 juta, gila. Ujian dari Lee Seok-gi yang shock ketika dia melihat kalau ternyata dia harus membayar 16 juta poin XP untuk meningkatkan sword intent-nya dan juga sword heart-nya, membutuhkan 16 juta poin XP yang membuatnya shock. Tapi di sini dia juga sepertinya aku harus menunggu sampai aku mendapatkan voucher 50% dulu. Kalau tidak, ini benar-benar akan memakan semua poin XP ku. Ujian dari Lee Seok-gi. Tapi di sini untuk dapat meningkatkan kemampuan yang lainnya aja, di sini Lee Seok-gi dia pun membuka sword teknik aja dan itu yang mana ya? Normal attack atau slow weight zone-nya dulu. Ujian dari Lee Seok-gi yang bingung. Yang mana? Dan pada akhirnya di sini Lee Seok-gi memilih untuk meningkatkan dua-duanya aja daripada bingung mau yang mana, dua-duanya aja karena memang untuk poin XP-nya nggak banyak-banyak juga, jadi ya udahlah naikkan dua-duanya aja. Ujian dari Lee Seok-gi. Namun di sini Lee Seok-gi dia juga membuka panel sistem untuk dapat melihat hadiah apa yang akan didapatkan oleh Lee Seok-gi nanti ketika sekte-nya udah naik level lagi. Ternyata hadiahnya ada 5 juta poin XP dan juga swordsmanship juga serta satu hadiah spesial yang membuat Lee Seok-gi sungguh sangat senang. Yes, hadiah spesial luar biasa. Dan untuk dapat meningkatkan level dari sektenya tentu ada misinya juga. Maka itulah di sini dia pun melihat misi sekte apa yang harus dia selesaikan dan ternyata misi pertama adalah sektemu harus minimal memiliki 100 anggota sekte yang ada di level 20 ke atas dan yang kedua adalah sektemu harus mencapai nilai reputasi minimal 15.000 dan misi ketiga adalah sektemu harus minimal memiliki 2 grid cultivator yang ada di rank 5 ke atas atau rank ke-6. Dan untuk hadiahnya yang seperti yang tadi disebutkan yaitu 5 juta poin XP, voucher swordsmanship dan juga sebuah hadiah random yang membuat Lee Seok-gi dia pun berpikir, hadiah random, hadiah apa yang akan aku dapatkan ya? Dan jika itu dipilih oleh orang sepertiku yang merupakan pilihan dari surga, pasti ini adalah hal yang luar biasa. Ujian dari Lee Seok-gi dan dia juga berharap mendapatkan beberapa juta poin XP lagi dan itu akan membuat dirinya benar-benar akan tajir. Tapi di sini untuk poin pertama dari misi yaitu 100 anggota sekte yang ada di level 20 ke atas. Baiklah, itu mudah untuk dapat diselesaikan, tinggal suruh aja para murid-murid itu untuk berlatih. Dan untuk misi kedua, 15.000 poin XP dari reputasi. Itu sudah lewat karena memang saat ini poin XP dari reputasi udah di 30.000 dan artinya itu udah selesai. Tapi untuk misi ketiga, tunggu dulu. Membutuhkan 2 player yang ada di grid cultivator rank 6. Artinya ini jangan-jangan Dongli. Ya, ini pasti si bocah tengil itu. Dia udah ada di rank 6 ternyata dan dia diam-diam aja. Ujian dari Lee Seok-gi yang kesal. Dia tidak menyangka kalau ternyata adiknya setinggi itu levelnya. Walaupun dia nggak tahu level aslinya ada di level berapa. Tapi selain itu juga di sini Lee Seok-gi dia juga memiliki beberapa soul jade baru yang telah dia dapatkan dan itu dapat membantu dirinya meningkatkan level dari Hating. Dan harusnya misi ketiga dengan bantuan dari Soul Jade itu tidak akan sulit untuk dapat meningkatkan level dari Hating. Ucap dari Lee Seok-gi, maka setelah semua akan selesai. Misinya akan mudah untuk dapat diselesaikan. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan saat ini Lee Seok-gi dia juga ingin melihat panel sistem status dari murid-muridnya dan siapa tadi muridnya yang telah melakukan sebuah penerobosan. Dan ketika dilihat ternyata di situ cuma ada nama Lu Dongli, Lu Seok-gi, Hating dan juga Meng Dongfang yang artinya jadi itu Meng Dongfang. Kupikir itu adalah Lu Wobing. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan nanti ketika aku kembali ke sekte, aku ingin tahu apa yang telah mereka lakukan. Dan untuk Lu Dongli,
Aku ingin tahu semua rahasia yang telah kau sembunyikan dari diriku. Lihat saja, aku benar-benar akan mencubit wajahmu. Ucap dari Liu Xiaoqi yang kesal juga dengan Dong Hui. Tapi ya sudahlah, di sini karena memang sudah cukup untuk dapat membuka panel sistem. Di sini Liu Xiaoqi dia pun memutuskan untuk keluar dan berpura-pura kalau dia telah selesai melakukan sebuah kultivasi, dan itu membuat orang-orang yang ada di sekitarnya Qian dan juga Xian dia pun bertanya, Liu Xiaoqi, berapa banyak kau mendapatkan sebuah pencerahan? Tanya dari gadis Xian. Dan untuk Liu Xiaoqi dia berujar, tidak banyak, sambut dari Liu Xiaoqi. Tapi di sini untuk Xian, dia pun kesal dengan Liu Xiaoqi. Apa-apaan nih? Dia menung-menung, diem-diem, tahu-tahu melakukan sebuah penerobosan dan mendapatkan sebuah pencerahan. Ucap dari Qian yang kesal. Tapi di sini dia juga tahu kalau Liu Xiaoqi benar-benar sangat-sangat gila dalam hal peningkatan levelnya, dan itu membuat Qian dia pun tahu kalau dia tidak boleh bermalas-malasan, dan jika dia bermalas-malasan tentunya dia akan tertinggal jauh oleh Liu Xiaoqi, dan itu membuatnya memutuskan untuk berlatih lebih keras lagi. Paman, Bibi, aku akan pergi dulu. Aku punya urusan yang harus aku selesaikan, urusan mendadak. Ucap dari Qian yang memutuskan untuk segera pergi. Tapi di sini untuk mereka yang tahu kalau Qian gak punya urusan membuatnya bingung. Urusan mendadak? Memangnya dia punya urusan? Ucap dari mereka berdua. Dan karena memang sudah tidak ada lagi Qian pengganggu, maka dari itulah kini mereka berdua pun memutuskan untuk melakukan aksi romansa mereka lagi. Dan itu terjadi selama beberapa hari. Liu Xiaoqi dan juga gadis Xian mereka pun menghabiskan waktu bersama sebagai pasangan kekasih, dan tidak enak juga untuk dapat diceritakan karena memang hanya romansa-romansa doang, ya gitulah, nggak begitu menarik. Bahkan untuk autornya aja nggak digambarkan cuy. Hingga pada akhirnya beberapa saat kemudian kini Liu Xiaoqi dia pun selesai melakukan aksinya bersama dengan Nona Xian. Mungkin mereka kultivasi ganda atau nggak tahu, ya gitulah. Hingga pada akhirnya tiba-tiba saja ada yang menggedor pintu pintu kediaman mereka, dan itu membuat Liu Xiaoqi dia pun juga bertanya-tanya tentang siapa ini yang datang berkunjung. Dan ternyata yang datang berkunjung itu adalah bocah ini, pria Zhao, di mana dia juga berujar, "Selamat pagi, Master Sekte Lu." Ujar dari bocah Zhao itu yang membuat Liu Xiaoqi dia berujar, "Halah, ternyata si Boti." Ujar dari Liu Xiaoqi yang membuat bocah ini dia pun bingung. "Apa? Boti? Tidak ada apa-apa. Aku baru saja membaca sebuah puisi." Ada apa? Dan kenapa kau datang? Masuklah dulu. Ucap dari Liu Xiaoqi. Ya baik, Master Sekte Lu. Ucap dari bocah ini. Di sini bocah Zhao dia pun berujar, Master Sekte Lu, seperti kata sebuah pepatah, di tengah sebuah hal-hal yang tidak menyenangkan tumbuh sebuah rasa persahabatan. Karena kita telah berada di dalam pertandingan yang sama, aku akan mulai menganggapmu sebagai saudaraku, dan aku akan memanggilmu sebagai adik laki-lakiku. Bagaimana? Ucap dari bocah Zhao yang mencoba untuk mengambil hati dari Liu Xiaoqi, ingin dekatlah dengan Liu Xiaoqi. Tapi untuk Liu Xiaoqi nggak mau, dimana dia berujar, aku tidak pantas menerima sebuah kehormatan dari saudara Zhao, jadi panggil aku tetap Master Sekte saja. Ucap dari Liu Xiaoqi yang membuat bocah Zhao dia pun kesal. Bahkan dia tidak ingin memberikanku rasa hormat. Apa-apaan ini? Ucap dari bocah Zhao yang kesal. Bahkan dia memanggilku Boti. Apa-apaan ini? Ucap dari bocah Zhao. Dan jika aku memiliki sebuah kesempatan, lihat saja aku benar-benar akan membalaskan ini semua. Ucap dari bocah tengil ini yang kesal dengan Liu Xiaoqi yang menolak untuk dia dekati. Tapi di sini untuk bocah Zhao dia juga berujar, baiklah, tidak apa-apa. Dan aku datang ke tempat ini karena aku mendengar kalau sebelumnya kau telah mengalahkan Demonic Beast, dan kau melakukannya sungguh sangat luar biasa di luar sana. Dan aku ingin tahu bagaimana kau dapat melakukannya, dan kau adalah aksi. Tidak, maksudku kau telah melakukan aksi yang sangat luar biasa hingga kau menjadi pahlawan di Beizhou ini. Dan aku ingin tahu, dan kalau kau tidak keberatan, bisakah engkau memberikan sedikit cerita tentang apa yang telah kau lakukan sebelumnya kepada Demonic Beast itu? Ucap dari bocah Zhao itu. Tapi untuk Liu Xiaoqi dia berujar, oke, tentu saja, tapi cerita itu panjang dan membutuhkan banyak waktu. Baiklah, aku punya banyak waktu kok. Ucap dari bocah Zhao yang membuat Liu Xiaoqi dia kesal. Apa-apa nih? Kau ini adalah seorang pengkhianat, dan kau benar-benar menyebalkan. Aku tahu kalau Demonic Beast itu adalah sesuatu yang kau impikan. Itu adalah sesuatu yang memang telah disiapkan untuk dirimu, dan kau ingin mendapatkan informasi dari diriku. Tidak.
Enak saja, aku tak mungkin akan melakukannya, ucap dari Li Xiaogi di dalam hati. Tapi yang dia ucapkan, karena saudara Zhao ingin mendengarkan informasi itu, baiklah aku akan menceritakannya secara rinci, ucap dari Li Xiaogi. Dan di sini Li Xiaogi pun membuat bocah Zhao dia sungguh sangat antusias karena memang dia ingin mendapatkan sebuah informasi bagaimana caranya Li Xiaogi mengalahkan Demonic Beast yang telah disiapkan untuk dirinya. Dan untuk Li Xiaogi dia berujar, hari itu aku sedang melewati sebuah area dan aku tidak menyangka dapat bertemu dengan Demonic Beast yang telah membuat sebuah masalah. Dan aku mengangkat pedangku dan boom, selesai, ucap dari Li Xiaogi yang membuat bocah Zhao dia pun kesal. Apa? Cuma begitu. Cuman begitu saja kah? Ucap dari bocah Zhao. Iya, cuma segitu aja, tidak ada yang lain kok. Dan aku kebetulan ada di tempat itu dan aku melakukannya. Ya seperti itulah, ucap dari Li Xiaogi yang membuat bocah Zhao dia kesel. Apa-apaan ini? Cerita macam apa ini? Ucap dari Zhao yang kesal. Tapi karena memang di sini Xiaogi nggak mau menceritakan lebih detail, membuat bocah Zhao dia juga tahu. Baiklah. Karena sepertinya Master Sekte Lu tidak bersedia untuk membicarakan itu semua, aku tidak lagi akan memaksa dirimu. Dan kalau dipikir-pikir, Master Sekte Lu, kau memang sungguh sangat luar biasa. Demonic Beast itu memang bukanlah tandinganmu, ucap dari bocah ini sebelum pada akhirnya dia pun pergi meninggalkan Li Xiaogi. Yos, kalau begitu hati-hati di jalan, ucap dari Li Xiaogi yang membiarkan bocah itu pergi begitu saja. Dan untuk bocah Zhao dia pun benar-benar kesal dengan Li Xiaogi karena sejatinya sebelumnya aku telah melakukan sebuah perjanjian dengan seseorang. Setelah Demonic Beast itu dibangkitkan, dia akan dibawa menuju sebuah formasi yang memang telah aku siapkan dan itu akan membuat Demonic Beast itu jatuh ke dalam kendaliku. Saat ini aku tidak lagi dapat melakukan sebuah penerobosan. Aku tidak dapat lagi berkembang dan aku stagnan dan hanya ada di rank 6 saja. Tapi dengan bantuan dari Demonic Beast, harusnya Demonic Beast itu setidaknya dia ada di rank ke-7, yang artinya jika aku dapat mengendalikannya, itu akan membuatku dapat pergi kemanapun yang aku mau dan tidak ada seorang pun yang dapat membuatku menundukkan kepala. Dan jelas-jelas, Xiaogi, kau mengganggu rencanaku, ucap dari bocah ini yang kesal. Apalagi dia juga iri dengan Master Sekte. Walaupun Master Sekte dia adalah juniornya, tapi kemampuan yang dimiliki oleh Master Sekte dapat melampaui kemampuan yang dia miliki. Dan itu jelas membuatnya benar-benar kesal. Dan intinya dia pun iri dengan kekuatan yang dimiliki oleh Master Sekte. Dan dia ingin menjadi lebih kuat lagi daripada Master Sekte. Dan karena memang dia tidak berbakat, makanya dia meminta bantuan dari pihak luar. Dan itu jelas membuatnya benar-benar kesal dan dia melampiaskannya kepada batang pohon coy. Dimana dia juga berujar, aku membencinya, ucap dari bocah Zhao yang membuat di sini salah satu murid yang mendengarnya dia bertanya, siapa yang dibenci oleh senior Zhao? Ucap dari murid itu yang membuat senior Zhao dia berujar, tidak ada, aku tidak benci siapa-siapa. Dan sepertinya kau cuman salah dengar, ucap dari bocah ini. Dan silakan lanjutkan perjalananmu. Dan setelahnya kini bocah Zhao dia pun pergi meninggalkan bocah itu begitu saja. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Li Xiaogi sendiri saat ini dia pun ketika duduk di depan dia pun didatangi oleh Nona Xian, di mana Nona Xian dia pun datang dan dia juga bertanya siapa tadi yang datang berkunjung. Dan untuk Li Xiaogi dia mengatakan kalau itu adalah Zhao Ziki, saudara bocah Zhao yang sebelumnya. Namun di sini Li Xiaogi yang tahu kalau di Gunung Chinkyu ini mereka para kultivator setiap dari mereka menekan semua hasrat mereka dan juga satu menimbulkan ataupun lebih menonjolkan salah satu hasrat, membuat Li Xiaogi dia pun bertanya tentang hasrat apa yang dimiliki oleh bocah Zhao. Dan untuk gadis Xian dia pun nggak tahu, tapi untuk Li Xiaogi dia berujar, kalau begitu kupikir hasrat yang ingin dia kembangkan adalah kecemburuan, ucap dari Li Xiaogi. Walaupun aku tidak yakin, tapi ya aku yakin 99% itu benar. Dan di sini Li Xiaogi dia juga tahu kalau sepertinya bocah Zhao itu dia ada hubungannya dengan Soul Jade. Maka dari itulah ini akan sangat luar biasa dan aku tidak keberatan jika aku harus mendapatkan beberapa poin XP dari bocah itu, ucap dari Li Xiaogi. Tapi di sini Li Xiaogi yang sedang bersama dengan Nona Xian dia pun berniat untuk dapat membuatkan sup makanan untuk Nona Xian. Baiklah, aku akan membuatkan sup untuk dirimu, ucap dari Li Xiaogi. Tapi ketika Li Xiaogi akan melakukannya, di sini ada yang menotis mereka berdua dan ternyata itu adalah seseorang yang berujar, paman, kau ingin membuat sebuah sup? Aku mau semangkok dong, ucap dari Kian yang datang merusuh Aceh. Dimana Kian ternyata nggak minta semangkok tapi sebaskom dimakan semua sama Kian hingga membuat tubuhnya
benjol. Waduh. Di sini Qian makan yang terlalu banyak dan di sini Ushogi dia juga bertanya tentang apa tujuan Qian datang ke tempat ini. Tapi di sini Qian dia pun mengatakan kalau saat ini masternya menitipkan sebuah pesan kalau dia ingin bertemu dengan Lu Xiaogi. Ya, itulah pesan yang dibawa oleh Qian datang ke tempat ini. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part lanjutannya nanti sore lagi. Bye, thank you.